Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. اللهم اجعلنا من أهل القرآن في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. آمين آمين يا رب العالمين. Gimana kabar Ustadz dan Ustadzah semuanya? Alhamdulillah, baik ya? Alhamdulillah. Kita masih dipertemukan oleh Allah Ta'ala pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020. Dalam pertemuan daurah tajwid dasar untuk pemula dari nol. Yang mana pada hari ini sudah masuk kepada pertemuan ke-7. Insya Allah masih menyisakan sekitar 13 pertemuan ke depannya. Baik, tanpa memperpanjang muqaddimah, sebagaimana yang diinformasikan di dalam grup WhatsApp, maka hari ini yang mendapat giliran talaqi musyafahah adalah Ustadz Helmi. Tapi seperti belum hadir ya Ustadz Helmi ya. Belum hadir. Ya, seperti minggu lalu juga Ustadz Helmi belum hadir. Maka langsung kita gantikan kepada Ustadzah Yunisari. Ustadzah Yunisari sudah ada di sini? Belum ada Ustadzah Yunisari. Ustadzah Yunisari sudah hadir atau belum? Ya. Sepertinya kalau kita tunggu kelamaan, silahkan ya kita buka lelang untuk kepada siapa saja, terutama kepada yang sudah melunasi administrasi untuk mengajukan jadwal talaqi suratul Fatihah hari ini. Terutama yang belum dan terutama yang akhwat. Karena peraturannya ikhwan di talaqinya di awal. Akhwat di akhir. Nah, karena kita sudah masuk di awal dan memakan waktu beberapa menit, peserta talaqi ikhwannya belum hadir, maka saya persilahkan kepada peserta untuk bertalaqi musyafah hari ini. Ya, seperti biasa, yang paling cepat chat, yang paling cepat mengajukan diri, maka kita anggap sebagai peserta yang akan bertalaqi suratul Fatihah. Ya, saya tunggu barang 1 menit. Silakan chat duluan, akan kita agendakan untuk talaqi suratul Fatihah, qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafs, Jarus Syatibiyah pada hari ini. Silakan. Ya, saya tunggu. Yang chat pertama, yang paling duluan, yang paling cepat. Silakan Ustazah. Silakan di chat saja. Siapa yang berminat untuk bertalaqi suratul Fatihah, qiraat Imam Asim, riwayat Al-Imam Hafs dari Tariq Syatibiyah, maka dipersilahkan untuk chat atau mengajukan dirinya untuk bertalaqi suratul Fatihah pada hari ini. Silakan Ustazah, siapapun, anyone. Tafadhal. Ya, kita tunggu. Masih kita tunggu.
Silakan siapa yang mau bertalaki suratul Fatihah. Bagi akhwat nanti talakinya nggak dihidupin videonya, dimatikan. Hanya audio saja. Dan di akhir pertemuan, di akhir sesi, kurang lebih 5 sampai 10 menit sebelum ditutup. Silakan. Masih ada yang belum nih? Masih belum ada yang chat? Silakan. Agar kita bisa langsung masuk kepada bait. Berapa ini? Bait 17 hari ini. Silakan, tafadhol. Siapa saja? Silakan Ustazah. Siapa nih? Belum ya. Bismillah, Ana boleh coba Ustadz. Ini siapa ini? Ani Ummu ya. Iya. Hukma ya. Ani Ummu Ustazah Ani Ummu Hukma. Baik. Alhamdulillah hari ini yang akan bertalaki suratul Fatihah adalah Ustazah kita, Ustazah Ani Ummu Hukma. Baik, alhamdulillah. Nanti siap-siap Ustazah ya. Di akhir ya. Ya, sekarang kita lanjut kepada bait ya. Tapi, udah di chat. Afwan. Sudah di close ya. Udah di close. Ya, udah di close. Gimana, Ustaz? Enggak. Udah di close untuk Ustazah Ani Ummu Hukma. Ya. Maksudnya ada yang ngajuin lagi nih. Tapi kan siapa yang duluan kan? Ya. Baik, kepada seluruh peserta diminta untuk mute all ya, agar suaranya tidak bising. Ada yang belum mute? Mute itu apa? Mute ya tulisannya. Mute. Mute. Ya, silakan yang belum mute, silakan nanti membalas suaranya. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Baik. Sebelum kita mulai, ada beberapa yang ingin saya sampaikan bahwa meskipun daurah ini gratis ya, tapi ada juga yang sudah berbayar. Yang sudah berbayar tersebut akan berhak mendapatkan sertifikat kehadiran dan sanad. Yang tidak berbayar atau yang gratis, alhamdulillah mendapatkan ilmu yang sedikit ini secara bertalaki ya. Maksudnya kita langsung seperti itu. Dan meskipun gratis, saya menghimbau untuk selalu istiqamah hadir. Ya, selalu untuk istiqamah hadir. Dan terutama yang sudah mendaftar, dan video-video yang sudah dibagikan oleh Al-Ustadz Abu Hibban Heris Setiawan, ya, ada itu playlistnya di YouTube, silakan di subscribe untuk ditonton dari awal. Baik ya, untuk ditonton dari awal. Ya, jadi supaya nggak jebol kuota, di-download aja videonya. Karena kenapa? Jika baru masuk, kemudian tidak melihat pertemuan-pertemuan kita yang kemarin, ini agak susah. Ya, kayak ada kayak ada miskomunikasi. Jadi dijelaskan. Ya, dijelaskan di video-video sebelumnya, silakan ditonton Ustadz dan Ustadzah. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, kita lanjut. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan suratul Fatihah sebagai ya bukan pedoman ya. Enggak, biasa juga masih belajar ya. Sebagai gambaran, standar talaki suratul Fatihah kita di daurah ini adalah qiraat Imam Asim,
riwayat Al-Imam Hafs dan benar-benar menerapkan apa yang sudah kita pelajari. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjut kepada Matan Tuhfatul Atfal wal Ghilmani fi Tajwidil Quran. Kita akan share screen terlebih dahulu. Bismillah. Kita sudah sampai di bait yang ke-17. Jadi yang baru bergabung, kami persilahkan untuk melihat video kami di playlist YouTube Markaz Al-Imam Qalun di YouTube. Silakan dibuka. Di grup ada juga. Di Telegram juga ada. Di Instagram ada. Belum tahu saya. Sepertinya belum ada Instagram. Di WhatsApp ada. Di Telegram ada. Silakan dilihat pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya baik. Sebelum menjelaskan mengenai afwan, kita bait 17. Oh, 12 sih. Bait 17. Iya, kita bait 17. Kita sudah masuk kepada bait 17. Bab ahkamul mim wan nun al-musyaddadatain atau gunnah musyaddadah. Baik, sebelum menjelaskan tentang ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai ikhfa, ya, mengenai ikhfa, hukum ikhfa pada pertemuan kemarin. Yang pertama, saya minta maaf, ya, karena tidak sempat membahas tingkatan ikhfa. Karena kita sama-sama tahu waktu kita sangat mepet sekali. Kalau kita memperdalam atau ingin membahas semuanya beserta contoh-contohnya, maka mungkin satu hukum 1 jam. Mungkin satu hukum 1 jam. Misalnya ikhfa 1 jam, idgham 1 jam. Nah, sedangkan pertemuan kita hanya 20 pertemuan. Dan sudah kita informasikan di awal, satu pertemuan kurang lebih kita ngebahasnya 3 sampai 4 nazam. 3 sampai 4 bait. Jadi kalau kita memperdalam, ini mungkin bukan di sini kali ya. Karena di sini daurah tajwid dasar untuk pemula. Jadi pendekatannya dasar. Bukan tingkat lanjut ya, bukan tingkat lanjut. Bagi yang keilmuan Ustadz dan Ustadzah sudah menengah ke atas ya, silakan mungkin bergabung ataupun nyari referensi daurah tingkat menengah, daurah tingkat atas seperti itu ya.
Seperti itu. Jadi kita cepat, ya, kita cepat. Nggak terlalu perdalam lah, karena saya akui juga banyak materi-materi yang memang nggak sempat lah kita bahas, waktunya yang terbatas, ya. Afwan Ustazah, Afwan Ustadz dan Ustazah, Ustadz ya, Afwan. Ya pasti banyaklah guru-guru kita yang lebih ngerti dan bisa bertanya kepada beliau untuk pendalaman. Baik, terkait ada yang bertanya mengenai tingkatan ikhfa, maka saya jelaskan seperti yang diterangkan oleh guru saya tercinta Ustadz Abu Hiban Heri Setiawan. Ya, kita kemarin nggak sempat dijelasin. Ya, kemarin nggak sempat dijelasin karena memang ngebut, ya, memang ngebut. Itu pun udah ngebut, waktunya juga nggak sampai, waktunya juga nggak cukup, ya. Ustadz dan Ustadzah, berdasarkan yang saya dapati dari Ustadz Abu Hiban bahwa tingkatan ikhfa itu berdasarkan makhraj nun sukunnya, makhraj ikhfa bertemu nun sukunnya, ya, berdasarkan letaknya, posisi makhrajnya dibagi tiga, ya, dibagi tiga, Ustadz Ustadzah, berdasarkan apa? Letak makhraj dan posisinya dibagi tiga. Yang pertama ikhfa aqrab, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ta dal to. Yang kedua ikhfa awsato atau wusto, ya, hurufnya ada banyak, kita loncat aja karena tingkatannya sedang seperti itu. Yang ketiga ikhfa ab'ad, ikhfa yang letaknya, letak posisi makhrajnya dari nun sukun berjauhan. Hurufnya ada dua, qaf dan kaf, atau kaf dan qaf. Maka muncul pertanyaan oleh salah satu al-ustadz, apa ya, nggak tahu namanya, di dalam grup dijelaskan bahwa bukankah huruf ta, dal, to itu jauh? Baik, alhamdulillahirabbil alamin, diperjelas oleh Ustadz Abu Hiban. Saya hanya menyampaikan saja bahwa pembagian ikhfa bukan hanya berdasarkan letak atau posisi makhraj nun sukunnya saja, tapi juga berdasarkan level kesamarannya yang juga dibagi menjadi tiga, yang kita sudah sama-sama kenal. Yang pertama ikhfa a'la, yang kedua ikhfa wusta atau awsato, yang ketiga ikhfa adna. Nah, level kesamaran ini berdasarkan tingkat kesamarannya. Jadi ikhfa a'la, ya, kalau berdasarkan letak itu kan, kalau berdasarkan letaknya itu kan dekat, ya, dekat. Makhraj nun sukun dengan makhraj ta dal to itu dekat, ya. Tapi tingkat kesamarannya harus dijauhkan. Ya, karena kenapa? Kalau dekat, ya, kalau dekat maka bisa terbaca idhar. Misalnya antum, andada, anto. Makanya perlu dijauhkan agar kesamarannya terlihat, ya, dan kesamarannya level tinggi, dijauhkan, ya, dijauhkan. Ini bayanginnya bukan makhrajnya, bayanginnya level kesamarannya. Jadi karena dekat, ya, jadi harus dijauhkan agar ikhfa-nya kelihatan. Karena kalau dekat, ya, karena kalau level kesamarannya kita dekatkan, maka dia menjadi izhar. Maka dia menjadi izhar. Yang kedua ikhfa awsat. Ya, ini yang levelnya sedang-sedang saja. Maksudnya tingkat kesamarannya yang sedang. Yang ketiga, mungkin yang paling banyak terjadi ikhtilaf ya, ataupun perbedaan di ikhfa a'la dan ikhfa adna, seperti itu. Jadi ikhfa adna kan jauh, ya, secara makhraj jauh dari makhraj nun sukun, qaf, ya, di pangkal lidah, ya, qaf dan kaf, sedangkan nun di punggung lidah depan. Kan jauh, ya. Namun berdasarkan level kesamarannya ini harus didekatkan. Ya, harus didekatkan. Karena kalau jauh justru nggak ikhfa lagi, ya. Jauh dari nun sukun.
justru tidak ikhfa lagi, makanya harus didekatkan. Makanya disebut ikhfa adna. Ya, jadi kalau ikhfa a'la nun sukun perlu kita jauhkan. Makanya dibilang ikhfa yang ada istilah apa? Bukannya ta dal to itu jauh, ya emang jauh, memang harus kita jauhkan. Itu seperti yang saya dapati dari Ustadz Abu Hibban Heristiawan. Harus dijauhkan karena kalau dekat maka dia ilham. Nah, sedangkan ikhfa adna maka dia kan udah jauh makhrajnya. Makanya supaya samar maka kalau terlalu jauh kan nggak samar lagi. Ya, kalau terlalu jauh nggak samar lagi, maka perlu didekatkan. Min qabilik. Ya. Baik, kemarin sempat saya jelaskan ataupun sampaikan mengenai kaidah tafkhimul gunnah dan tarkibul gunnah. Dijelaskan pula oleh Ustaz Abu Hibban, memang banyak perbedaan pendapat mengenai tata cara pengucapan ikhfa, ya. Dan Ustaz Abu Hibban sendiri mengakuinya bahwa di antara guru-guru beliau ada yang nggak perlulah itu tafkhimul gunnah, nggak perlulah tarkibul gunnah, nggak perlu, karena ikhfa diucapkan seperti biasa aja, ya. Tapi ada juga yang mengklasifikasikan, ya. Berarti kita termasuk yang mengklasifikasikan. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi penegasan, memang memakan waktu beginilah ya. Kalau diminta memperdalam hukum, maka khawatirnya satu hukum kita 1 jam. Ya seperti mana saya sudah bertalaki tahunan dengan Ustaz Abu Hibban. Ya nggak mungkin daurah kita 20 pertemuan. Ya jadi kalau mau mempertajam, ya mungkin harus bertalaki musyafah secara offline. Artinya harus ikut daurah offline atau bertalaki musyafah secara langsung. Ya bukan daurah seperti ini. Ya, gambaran-gambaran saja. Baik, saya ingatkan sekali lagi bahwa tingkatan ikhfa bisa berdasarkan letak atau makhraj nun sukun dengan huruf ikhfa-nya, berdasarkan makhraj, letak makhrajnya, jadinya ikhfa aqrab, jadinya ikhfa awsalpo, jadinya ikhfa abad. Jika berdasarkan level kesamarannya, maka yang saya dapati, yang saya pelajari, ikhfa a'la, ikhfa awsat, ikhfa adna. Wallahu a'lam bis-shawab. Seperti itu. Nah, jika ada pertanyaan-pertanyaan ya yang memang saya belum bisa menjawabnya, maka saya akan meniru Imam Malik bin Anas ketika satu pemuda menanyakan satu persoalan ke beliau, maka beliau mengatakan la uhsinuha. Saya tidak memiliki pemahaman yang baik terhadap itu. Dan alhamdulillah saya termasuk yang tidak malu-malu mengatakan la uhsinuha. Ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang saya belum sampai kepada level tersebut, bahkan saya akan mencontohkan Imam Malik bin Anas dengan mengatakan la uhsinuha. Siapa yang nggak tahu level Imam Malik? Ya, tapi beliau tidak lantas dengan kepakarannya menjawab semua hal. Ya, ini perlu jadi teladan buat kita. Ya, perlu jadi teladan buat kita. Kenapa kita katakan sesuatu yang kita nggak tahu? Ini jadi ngarang. Jadi itu landasan saya, ya Ustadz dan Ustadzah. Dan apabila saya tahu, maka keilmuan tersebut murni dari talakti saya. Interaksi saya dengan guru saya, wabil khusus Ustadz Abu Hibban Heristiawan. Murni. Ya, murni. Jadi tidak kemana-mana seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan penjelasan ini cukup menggambarkan tentang hal-hal yang ingin ditanyakan, tapi terdapat perbedaan. Ya, kita sudah sama-sama ngerti lah tentang ikhtilaf ya. Di disiplin ilmu manapun ada ikhtilaf. Baik, Ustadz dan Ustadzah, kita lanjut kepada bab mim dan nun yang bertasydid. Bagaimana pelafalannya? Wa ghunna miman thumma nunan syuddida
وسم كلا حرف غنة بدا وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا. Ya, silakan dihafal Ustaz dan Ustazah. Ya, lagi-lagi matan Tuhfatul Anfal dikatakan oleh Ustaz Abu Ezra Laili Al-Fadli menjadi yang muktabar, diakui, sehingga dapat dijadikan dalil ketika belajar dan mengajarkan Quran. Ya, ketika belajar dan mengajarkan Quran. Jadi objek pertama ketika kita belajar, ketika kita ingin mengingat kaidah nun dan mim bertasjid, maka ingatlah bait 17 ini. Wa ghunna miman thumma nunan shuddida wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Terjemahannya, dengungkanlah mim dan nun yang bertasydid dan namakanlah kedua huruf tersebut dengan huruf ghunnah. Dan tampakkanlah seperti itu. Wa ghunna miman thumma nunan shuddida wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Baik. Sifat gunnah itu dikhususkan untuk mim dan nun saja. Ya. Maka itu dengungkanlah. Atau perjelaslah dengung ketika mim dan nun bertasydid. Mim dan nun bertasydid, perjelaslah dengung. Ciri gunnah yang jelas adalah suara mengalir melalui rongga hidung. Ya, mim dan nun makhrajnya al-khayshum. Atau perjelas suara mengalir melalui rongga hidung, bergetar di bagian tengah kepala, ya, memberikan efek. Ya. Jadi gini, ketika kita mengucapkan nun dan mim bertasydid, maka ada kesehatan, ada ada unsur kesehatannya. Ya, dikatakan oleh Ustaz Abu Ezra Laili Al-Fadli. Jadi ketika kita mengucapkan mim dan nun bertasydid, itu mestinya bergetar di bagian tengah kepala. Ya, coba. Wa amma wa inna, bergetar nggak Ustaz dan Ustazah? Bagian tengah kepala, coba pegang ini. Wa amma wa anna, bergetar ya, kalau saya bergetar. Baik, seperti itu. Jadi di bagian tengah kepala ini memberikan getaran ketika kita mengucapkan nun dan mim bertasydid. Lalu apakah ada efek? Ya, ini subhanallah. Jadi ternyata ngaji tajwid memberikan efek positif bagi otak. Masya Allah. Memberikan efek positif bagi otak kita, yaitu dapat menguatkan ingatan dan mencegah pikun. Allahu Akbar. Ya, jadi ini obat anti pikun. Masya Allah, nggak usah cari obat-obat yang lain. Ya, ketika kita mengucapkan nun dan mim bertasydid, maka akan bergetar di bagian tengah kepala dan dikatakan dapat menguatkan ingatan dan mencegah pikun. Ya. Yang ketiga, suara ditahan atau tidak tergesa-gesa. Yang ketiga, suara ditahan atau tidak tergesa-gesa. Ketika mengucapkan nun bertasydid dan mim bertasydid, tidak tergesa-gesa dan suara ditahan. Baik, tingkatan gunnah yang bertasydid adalah tingkatan yang sempurna. Tingkatan yang sempurna. Atau Ustaz Abu Ezra mengatakan bahwa gunnah musyaddadah ini gunnah akmal, ya, gunnah kamal, ya, yang paling sempurna, gunnah kamil. Ya. Syekh Aiman Sued membagi tingkatan gunnah menjadi 4. Syekh Aiman Rusdi Sued membagi tingkatan gunnah menjadi 4, yaitu gunnah akmal,
Ya, tingkatan gunnah menurut Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Yang pertama namanya gunnah akmal. Jadi begini Ustaz dan Ustazah. Ini saran aja. Jangan terpaku dengan dengan materi kemudian lupa dalam aplikasinya. Ya. Jadi kita menguasai banyak materi, menguasai kaidah ini, kaidah itu, tapi pas bacanya nggak sesuai. Nah, ini jangan seperti itu juga. Jadi untuk apa hujah itu? Untuk apa materi itu? Kalau enggak membuat kita semakin lebih baik. Ya, jadi untuk apa materi tersebut kalau enggak membuat kita semakin baik. Ya, jadi materi akan menambah kualitas materi tajwid, dalam hal ini matan Tuhfatul Atfal akan menambah kualitas bacaan Quran kita. Karena bacaan Quran kita sudah punya dalil. Ya, sudah punya dalil. Jadi ada dalil tapi nggak ngamalin dalil, ini sama aja. Ya. Jadi yang kita pelajari wa gunnami man thumma nunan syuddida wa samikullan harfa gunnatin bada, kita sudah tahu hari ini atau Ustaz saja memang sudah tahu. Tapi pas bacanya nggak seperti itu. Nah, ini ya kenapa kita kayak ngingkarin apa yang kita pelajari ya? Ini satu teguran keras buat kita semua. Pokoknya kalau kita sudah tahu satu materi ya dan materi itu sahih ya dan materi itu sahih, ayo paksakan diri untuk membaca Quran sesuai kaidah ilmu tajwid dari materi itu ya. Nah, jadi sekarang nun bertasdid, mim bertasdid itu sesuai yang dijelaskan. Jangan buru-buru ya, jangan buru-buru. Enggak boleh tergesa-gesa. Dan kemudian suara mengalir dari rongga hidung. Kembali kepada perkataan Syekh Aiman Rusdi Suwaid, membagi tingkatan gunnah menjadi 4, yaitu akmal. Gunnah akmal, mim dan nun bertasydid dan idgham bi gunnah. Gunnah akmal, ya, di situ ada mim dan nun yang bertasydid atau idgham bi gunnah. Yang kedua, gunnah kamil. Gunnah kamil. Yang di situ ada gunnahnya ikhfa dan gunnahnya iqlab atau qalab. Ya, di pertemuan kemarin kita sudah bahas iqlab, juga bisa dikatakan qalab. Kedua ya, saudara. Yang pertama gunnah akmal, yang kedua gunnah kamil. Yang ketiga gunnah naqis. Ya, gunnah naqis, yaitu untuk gunnahnya idhar. Ini menurut Syekh Aiman Rusdi Suwaid, bukan menurut Ustaz Aburum. Yang menurut Syekh Aiman Rusdi Suwaid yang saya dapatkan dari syarah Ustaz Abu Ezra Laili Al-Fadl. Jadi semuanya disambungkan. Jadi nggak ada pendapat pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Dan angkos, yaitu mim dan tasydid yang berharokat. Mim dan angkos, ya angkos. Mim dan nun yang berharokat. Baik, jam berapa sudah? Jam 11:05. Di Maisuro, ya, sebenarnya dari kemarin, dari pertanyaan tentang ikhfa itu, membuat saya secara pribadi ingin mengupas semuanya, apa yang saya ketahui. Tapi lagi-lagi kita harus berdamai dengan waktu, ya. Kita harus berdamai dengan waktu. Kan nggak mungkin, atau kalau mau satu hukum 1 jam, bahas tentang mim dan nun bertasydid 1 jam, ya, nggak bisa ya, nggak bisa, kelamaan. Baik, saya bacakan dari Maisurah. Syekh Muhammad Ahmad Ma'bad dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Mufid fi Ilmi Tajwid, ya, membagi tingkatan kadar dan bobot gunnah menjadi 5. Yang pertama nun dan mim yang bertasydid, ya, sama kan? Yang pertama gunnah yang paling sempurna ada di
nun dan mim yang bertasydid. Yang kedua, nun dan mim yang mempunyai hukum idgham, yakni idgham naqis bi gunnah. Yang ketiga, nun dan mim yang mempunyai hukum ikhfa. Jadi nun yang mempunyai hukum ikhfa. Keterangan ikhfa syafawi ya, termasuk iklab itu punya kadar gunnah di level ketiga. Ya. Kemudian yang keempat, nun dan mim yang sukun. Ya, nun dan mim yang sukun yang mempunyai hukum idhar halqi dan idhar syafawi. Ya, tetap ada gunanya. Yang ketiga, yang kelima, nun dan mim yang berharakat. Ya, na, ma, na, ni, nu, ma, mi, mu. Itu termasuk nun dan mim yang berharakat yang juga mempunyai kadar bobot gunnah yang paling ringan ya menurut Syekh Muhammad Ahmad Ma'bad di dalam kitabnya Al-Mulakhas fi Ilmi Tajwid, Al-Mulakhas Al-Mufid fi Ilmi Tajwid, seperti itu. Ya, itu tingkatan gunnah. Ya, jadi bab ini cuma satu bait. Kemudian kita lanjut kepada ahkamul mim wan nu, ahkamul mim misakinah. Ya. Kepada mim sukun. Bait ke-18. Bait ke-18. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لآلف لينة لذي الحجاء والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لآلف لينة لذي الحجاء. Ya, terjemahannya jika mim sukun itu terletak sebelum semua huruf hijaiyah selain alif lainah. Ya, alif sukun. Alif lainah ini alif yang disesuaikan dengan sajak. Ya, bagi orang yang berakal. Ya, bagi orang yang berakal. Ahkamuha thalathatul liman dhabat. Ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. Ahkamuha thalathatul liman dhabat. Ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. Baik. Hukumnya ada 3 saja bagi yang menetapkannya, ya, yaitu ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. Ya. Hukum mim sukun, ya. Di situ ada ikhfa, idgham dan idhar. Idhar. Dan hukum-hukumnya terbagi menjadi 3, yaitu ikhfa, idhar, dan idgham. Yang dimaksud adalah ikhfa usyafawi, idgham mimi atau mutamathilain, shaghir, dan idhar syafawi. Idhar syafawi. Lanjut pada bait ke-20. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء. Ya, وسمه
Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa sammihi syafwiyya lil qurra'i. Dan hukum yang pertama adalah ikhfa ketika bertemu dengan huruf ba dan disebut dengan ikhfa syafawi menurut pendapat para ulama. Ikhfa secara bahasa menyembunyikan. Secara istilah mengucapkan sebuah huruf di antara sifat idhar dan sifat idgham. Tidak boleh menekan kuat pada makhrajnya sambil menyisakan suara gunnah yang terdapat pada huruf pertama. Cara membaca iqlab dan ikhfa syafawi itu sama. Ya, cara membaca iqlab dan ikhfa syafawi itu sama. Mengapa? Why? Mengapa? Karena sama-sama bertemu dengan ba. Ya, sama-sama bertemu dengan ba. Kalau iqlab nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Kalau ikhfa syafawi mim sukun bertemu dengan ba. Cara bacanya sama dengan iqlab. Pertama dengan menampakkan celah. Ya, furjah. Kita udah bahas mengenai furjah. Menampakkan celah antara bibir atas dan bibir bawah, menampakkan celah atau kita kenal dengan istilah furjah. Dan kedua, intibaqus syafatain, yaitu merapatkan atau menyentuhkan kedua bibir dengan lembut, talamus ya istilahnya kemarin ya, menyentuhkan dua bibir dengan lunak atau talamus ya, seperti itu, dengan lunak. Baik. Atau dengan lembut. Ketika terjadi perbedaan pendapat, maka ikutilah guru kita. Ini juga sudah kita jelaskan di mana kemarin? Di iqlab kan, ketika terjadi perbedaan cara baca mengenai furjah ataupun intibaq syafatain, maka ikutilah guru kita. Maka ikutilah guru kita. Dan jika ada peluang untuk mendiskusikannya tentang perbedaan tersebut, ya, jika ada peluang untuk mendiskusikan tentang perbedaan tersebut dengan guru, maka sampaikanlah dengan santun, ya, maka sampaikanlah dengan santun dan tidak boleh mencela pendapat orang lain. Ya, maka sampaikanlah dengan santun, maka tidak boleh mencela pendapat orang lain. Beberapa kesalahan ikhfa syafawi, beberapa kesalahan ikhfa syafawi. Perlu belajar kesalahan kenapa? Supaya kita tahu benar. Ya, supaya kita tahu benar. Jadi, kalau saya nih, ketika saya dalam tanda kutip disalahkan oleh guru saya, maka saya senangnya minta ampun. Sekali lagi saya ulang. Ketika saya disalahkan oleh guru saya, maka saya senangnya minta ampun. Kenapa? Karena akan ditunjuki suatu hal yang benar. Masya Allah, ini logika ini, ya, pola pikir, ya. Pola pikir yang harus kita balik. Pola pikir yang harus kita balik. Jadi jangan ditegur atau ditemukan satu kesalahan pengucapan bacaan oleh guru kita, maka kita akan tersinggung. Ini luar biasa, nggak bisa itu, ya, nggak akan menjadikan karakter tulab kita itu kecilin. Ya. Kalau kita mau berguru ya seperti itu. Ya, saya ulangi lagi, semakin saya ditegur atau diingatkan atau diperbaiki oleh ustadz saya, maka saya akan sangat senang minta ampun. Ini nggak lebay, nggak berlebihan. Karena kenapa? Akan ditunjuki satu kebenaran yang akan bermuara kepada sanad beliau. Masya Allah. Itu ya. Ya.
Jadi ketika dibenarkan, ketika dikoreksi ada satu kesalahan, maka bersyukurlah. Makanya dulu di awal saya pernah ngomong kepada antum-antum semua, kalau saya setoran nggak ditegur sama ustadz saya senang. Tapi kalau ditegur lebih senang. Saya ulang, kalau pas saya setoran nggak ditegur, nggak dikoreksi, saya senang. Tapi kalau dikoreksi, saya lebih senang. Saya lebih senang. Demi Allah saya lebih senang. Karena kenapa? Ditunjuki satu kebenaran. Kalau perlu saya rekam percakapannya untuk menjadikan ilmu bagi saya. Dan saya tulis biasanya seperti itu. Ya. Dan yang saya rasakan, alhamdulillah selalu ditunjukkan kebenaran. Ya, tapi nggak apa-apa kalau disalahin nggak apa-apa. Nah, begitu juga di Ikhfa Syafawi terjadi beberapa kesalahan Ustaz dan Ustazah. Nggak apa-apa. Yang pertama tidak menyertakan gunnah atau buru-buru. Tidak menyertakan gunnah. Ini kesalahan yang pertama. Ya, misalnya kalimatnya fahkum bainahum. Kan fahkum, ya, mim sukun. Kemudian bertemu dengan ba. Di lain kata, fahkum bainahum bil qist. Ini buru-buru. Meskipun tidak mengubah makna. Ya, di pertemuan pertama kita sudah membahas bahwa sifat aridah ataupun sifat mustahab tidak mengubah makna. Yang mengubah makna adalah sifat lazimah ataupun sifat haknya huruf. Tapi tartilnya nggak optimal. Ya, tartilnya nggak optimal. Istilahnya kesunahannya nggak kita dapatkan. Bukankah Nabi Muhammad SAW membaca seperti itu? Ya, jadi jangan buru-buru, santai. Ya, jangan buru-buru. Contohnya fahkum bainahum bil qist. Fahkum bainahum bil qist. Ya. Kemudian tidak membaca sesuai riwayat guru. Nah, ini menurut Ustadz Abu Ezra juga termasuk ke dalam guru kita. Ya, jadi Ustadz kita Furjah misalnya, kita intibaqus syafatain. Itu di depan beliau. Nah, ini kayaknya ya menurut saya pribadi ya, su'ul adab. Su'ul adab. Jadi talakinya tatap muka Furjah, kecuali gurunya mendiamkan, nggak masalah. Ya, kecuali gurunya mendiamkan. Tapi kalau saya tetap melihat dulu lah, ya, misalnya gurunya senang sama Furjah, maka saya amalkan Furjah di depan beliau. Ketika saya bertalaki kepada guru yang lain, guru tersebut intibaqus syafatain, maka saya membacakan intibaqus syafatain di depan guru tersebut. Ya karena kenapa? Saya takut aja hati guru saya tergores. Khawatir hati guru saya tergores sehingga jadinya su'ul adab dan tidak berkah keilmuan saya. Ya, jadi itu alasannya tidak boleh tidak membaca dengan riwayat guru kita. Katanya mendapat sanad dan sanad itu didatangkan dari guru kita, tapi nggak mau baca sesuai dengan guru kita. Ini aneh nih, ya aneh sekali, aneh bin ajaib. Maunya sanad doang, tapi cara bacaan masing-masing. Allah alam bisawab. Memberikan celah terlalu lebar bagi yang mengamalkan furjah. Ya, memberikan celah terlalu lebar. Ini sama juga dengan lahan yang ditemukan di dalam iklab. Ya. Memberikan celah yang terlalu lebar bagi yang mengamalkan furjah. Ya. Fahkum bainahu. Ini terlalu lebar Ustaz dan Ustazah. Ya. Coba boleh dicoba sendiri. Boleh dicoba sendiri. Kayaknya lebar ya, lebar sekali. Sebagian ulama mengatakan jarak celah antara kedua bibir dengan selebar kertas. Ya. Jarak antara kedua bibir dengan selembar kertas. Ini juga sudah kita terangkan di video yang kemarin, di pertemuan yang kemarin yang sudah masuk ke dalam YouTube. Alhamdulillah. Begitu juga bagi yang intibaq. Begitu juga bagi yang intibaqus syafatain. Jangan terlalu merapatkannya, menekannya dengan kuat, tapi disentuhkan saja dengan lunak. Disentuhkan saja dengan
lunak. Dan yang terakhir, lahnya sering isba. Fahkum, fahkum, ya. Isba memanjangkan kadar huruf. Ya, lawannya ikhtilas, memendekkan kadar huruf. Ini hati-hati ya. Jangan isba. Sudah 11. Berapa ini? Sudah 11, 20. 2. Alhamdulillah. Kita sudah masuk kepada bait 20. Ya. Ustadz dan Ustadzah, target kita di 10 pertemuan awal, kita insya Allah sudah masuk kurang lebih ke bait yang ke-30. Kalau nggak sampai, sekitar bait yang ke-28, 29-an. Karena insya Allah, jika 10 pertemuan kita bisa menyelesaikan 30-an bait, maka pas di pertemuan yang ke-20 kita akan sampai di bait yang 60, ya kan? Bait 61. Insya Allah seperti itu ya. Jadi kita hari ini sudah pertemuan ke-7. Ya, kita sudah pertemuan ke-7. Maka idealnya atau cita-citanya kita nih di pertemuan ke-10 kita sudah sampai di bait yang ke-30. Nah, insya Allah kita masih nyisa 10 bait lagi untuk sampai di pertemuan ke-10 insya Allah. Untuk itu kita perlu kedisiplinan waktu seperti itu agar semuanya tercapai. Dan saya akan menyampaikannya sedikit ngebut dan tidak dalam. Nggak bisa dalam-dalam. Nggak bisa pertajam lah. Ya, saya harus mengakuinya. Karena kenapa? Waktu. Dan pertemuan kita cuma 20. Jadi kalau Ustadz dan Ustadzah misalnya kurang paham ataupun kurang jelas, maka silahkan ditanyakan. Dan kami akan insya Allah menjawab sesuai dengan keilmuan kami dan riwayat-riwayat guru kami, ya, ataupun dauh-dauh guru kami, ya, seperti itu. Yang kedua, silahkan cari referensi tambahan yang sahih. Misalnya kita lagi di bab ikhfa syafawi. Sekarang kan, fal awwalul ikhfa'u indal ba'i wa sammihi syafwiyya lil qurra'i. Kita sudah masuk ke ikhfa syafawi. Ini mungkin ada yang kurang paham ataupun ada yang pernah belajar mengenai ikhfa syafawi tapi tidak ada di sini, maka bisa dipertajam di referensi yang lain. Ya, makanya alhamdulillah saya dibekali buku Maisura. Jadi hakikatnya pengajar adalah pelajar. Ya, hakikatnya pengajar adalah pelajar. Jadi kita sama-sama pelajar. Bahkan dikatakan oleh Ustaz Abdul Hiban, Imam Malik dan Imam Nafi' ini saling belajar. Masya Allah, sekali berapa itu Imam Malik? Ya, Malikiyah, Imam Malik. Belajar ngajinya, Qur'annya ke Imam Nafi'. Dan Imam Nafi' belajar fikihnya kepada Imam Malik. Jadi saling belajar, Masya Allah. Saya luar biasa cemburu dengan ulama-ulama seperti itu ya. Makin besar keilmuannya, makin terkenal, ya. Tapi semangat belajarnya nggak pernah luntur. Nah, kita baru level apa ya? Baru level apa udah langsung malas belajar. Ya, mudah-mudahan Allah istiqomahkan diri ini untuk selalu semangat dalam belajar. Sebelum kita tutup, Bismillah akan saya bacakan latihan praktik ikhfa syafawi.
at-tatbiqu fil ikhfa'i syafawi. Saya mengamalkan intibaqu syafatain. Ya, saya mengamalkan intibaqu syafatain, tapi sekarang saya mencontohkannya dengan keduanya. Ya, furjah iya, intibaqu syafatain juga iya. Saya mulai dengan furjah, kemudian saya susul dengan intibaqu syafatain agar ustadz dan ustadzah memiliki pengetahuan tentang bedanya, ya. Fahkum bainahum bil qist. Intibaqu syafatain. Fahkum bainahum bil qist. Contoh berikutnya, tarmihim bihijarah. Intibaqu syafatain. Tarmihim bihijarah. Contoh berikutnya, kuntum bih fabashshirhum bi'adzab ilaihim bil mawaddah anfusakum bittikhadikum alaihim bisihaf wama hum barizun ilaihim bihadiyah bainakum bima'ruf. Ingat Ustaz dan Ustazah, saya contohin furjah duluan, baru intibaqu syafatain. Wa yumdidukum bi amwal wa unabbi'ukum bima ta'kulun atainakum biquwwah. Jangan lupa gunnahnya 2 harakat. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ أنذرهم بطشتنا أحلامهم بهذا. Ya, contoh yang terakhir. Alaihim bika'sin. Ya, itu contoh tata cara pengucapan ikhfa'us syafawi. Baik kita mengamalkan tarkul furjah, yaitu memberikan celah antara kedua bibir sebesar 1 lembar kertas menurut para ulama. Yang kedua, intibaqu syafatain, merapatkan kedua bibir atas dan bibir bawah dengan talamus, dengan lembut, dengan lunak, tidak menekannya dengan keras. Wallahu a'lam bissawab.
Alhamdulillah sudah 11.31. Silakan kepada Ustazah apa tadi? Ani Ummu Hukma ya, Ustazah ya. Ya, Ustadz. Ya, alhamdulillah Ustazah. Ustaz kayak biasa Tat ya. Ustaz yang ikhwan-ikhwan lift dulu Tat. Karena akhwatnya mau talaqi suratul Fatihah. Terima kasih Ustaz Hardi Kurnia, terima kasih Ustaz Imam Sayuti, terima kasih kepada Ustaz Thoriqo, terima kasih kepada Ustaz-Ustaz yang alhamdulillah setia. Ya. Bersama-sama ya. Ustaz Imam Sayuti, di lift dulu Tat. Ya, karena Ustazah Ani Ummu Hukma mau talaqi suratul Fatihah. Alhamdulillah. Tinggal yang akhwatnya saja. Silahkan Ustazah Ani Ummu Hukmah. Talaqi suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya, yaunya dilembutkan saja Ustazah karena madlin ya. Karena huruf lin bukan maklin afwan. Maliki yaumid. Ya jangan disentak. Maliki silakan Ustazah. Maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, di lafaz waladhdallin di dhad ada istiqalah coba salah. Waladdallin. Kurang istitolahnya. Alhamdulillah. Nggak apa-apa salah. Dilatih lagi aja. Yang penting udah ngerti secara teori al-istitolah kan. Nanti tinggal diperbanyak latihan. Kan gini, ingat di pertemuan kita yang dulu ya. Jadi yang terpenting menurut Ustaz Abu Ezra Laili Al-Fadli dalam suratul Fatihah adalah sifat lazimahnya tidak terganggu. Makhraj dan sifatnya tidak terganggu. Karena bisa mengubah makna dan batal sholat. Dan istitolah yang lain-lain ini kan termasuk sifat aridah, hukum-hukum tajwid saja. Artinya jika tidak istitolah ini kan nggak mengubah makna. Jadi nggak apa-apa. Maksudnya saya nggak akan terlalu ekstrim karena sifat itu bukan sifat lazimah. Tapi kita sebagai tulab penuntut ilmu justru harus membacanya dengan optimal. Ya, sifat lazimahnya ada, sifat aridahnya ada, sifat hakutnya ada, sifat mustahakuknya ada, pelan-pelan insyaallah. Saling mendoakan. Insyaallah kita sama-sama diberi istiqomah untuk bisa membaca Al-Quran sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Inilah akhir pertemuan kita yang ketujuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.